Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Violita Mustari dengan NIM 163250003. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya dengan teman saya yaitu Angelica Deartinam dengan NIM 1632509. Dia akan menjelaskan dengan videonya sendiri dan saya juga akan menjelaskan dengan video saya sendiri. Langsung saja. Pendahuluan. Latar belakang kami yaitu perkembangan teknologi dan komputer yang pesat menuntut pemahaman komponen dan perawatan komputer. Komputer berperan penting dalam berbagai bidang termasuk kesehatan. Kedua, elemen sistem komputer. Sistem komputer didukung oleh hardware, yaitu perangkat keras dan software perangkat lunak atau brainware manusia yang saling berhubungan untuk mengolah data menjadi informasi. Rumusan masalah makalah ini membahas hardware, software, bentuk fitur, sistem operasi, utilitas program, dan bahasa pemrograman. Tujuannya untuk memahami yang tadi. Langsung saja, hardware, yaitu tulang punggung fisik komputer. Hardware adalah komponen fisik dari sistem komputer yang dapat disentuh dan dirasakan. Ini mencakup perangkat nyata yang mendukung jalannya sebuah sistem komputer. Berbeda dengan software yang bersifat digital, fungsi utamanya meliputi pemrosesan data CPU, penyimpanan data hard drive, SSD, RAM, dan interaksi pengguna dengan sistem keyboard, mouse, menyediakan output yaitu monitor dan printer. Hard drive, penyimpanan data permanen. Keyboard, perangkat input untuk data dan instruksi. Kamera, menangkap gambar atau video seperti webcam. Mikrofon, mengubah suara menjadi sinyal digital. Selanjutnya, software, yaitu otak digital komputer. Software adalah bagian non-fisik komputer yang berisi perintah program untuk menjalankan fungsi tertentu. Dikembangkan oleh developer menggunakan bahasa pemrograman, software memfasilitasi pekerjaan manusia seperti menghitung, membuat dokumen, mengedit gambar, dan bermain game. Ciri-ciri software, perangkat penunjang software, bersifat open source, freeware, shareware, atau komersial. Membutuhkan file installer. Mudah terserang virus komputer. Ada operating system, mengelola hardware dan menerjemahkan perintah pengguna, yaitu Windows atau Mac. Yang kedua ada programming language, bahasa untuk menulis program, HTML, Java, PHP, dan C++. Program aplikasi, perangkat lunak untuk tugas spesifik, Microsoft Office atau MYOP. Bentuk dan fitur software. Bentuk software berdasarkan fungsi. Software system mengelola perangkat keras yaitu Windows atau macOS. Software aplikasi membantu tugas pengguna seperti Microsoft Office dan Chrome. Software utilitas pemeliharaan sistem yaitu antivirus atau manajemen file. Bentuk software berdasarkan distribusi, firmware yaitu gratis, fitur terbatas, shareware uji coba gratis lalu berbayar, open source kode sumber terbuka dapat dimodifikasi, malware berbahaya atau adware. Yang pertama, fitur fungsional, fungsi inti aplikasi, pencarian penyuntingan. Kedua, fitur kenyamanan, antarmuka intuitif, notifikasi. Yang ketiga, fitur keamanan, melindungi data, kontrol akses, dan enkripsi. Yang keempat, fitur sesuaikan tampilan atau fungsi. Yang kelima, fitur integrasi, yaitu terhubung dengan software lain. Dan keenam, fitur analitik, menyediakan data dan wawasan, yaitu laporan atau grafik. Selanjutnya ada sistem operasi jembatan pengguna dan komputer. Sistem operasi OS adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer, hardware, dan software dan berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan perangkat. Ini menyediakan lingkungan kerja yang terorganisir dan efisien. Fungsi utama, mengatur dan mengontrol akses pengguna. Kedua, antarmuka pengguna yang intuitif. Ketiga, manajemen file dan pengelolaan memori. Keempat, menjalankan program secara efisien. Di sini ada Microsoft Windows, yaitu sistem operasional desktop paling umum. Mac OS, sistem operasional desktop Apple. Linux, sistem operasional open source. Android, sistem operasi mobile Google. iOS, sistem operasi mobile Apple. Selanjutnya, utilitas program, penunjang kinerja sistem.
Program utilitas adalah aplikasi yang menjalankan tugas pemeliharaan atau pengelolaan sumber daya sistem yang optimal. Keuntungannya mengelola data dan file efisien, menghapus file tidak perlu, meningkatkan keamanan sistem, menemukan file dan folder dengan mudah, meningkatkan kinerja sistem. Kerugiannya ketidakstabilan sistem, positif palsu atau antivirus, konsumsi sumber daya, masalah kompatibilitas, biaya, kesalahan pengguna. Bahasa pemrograman atau komunikasi dengan komputer. Bahasa pemrograman adalah serangkaian perintah dan instruksi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dengan komputer, memungkinkan pembuatan situs web, aplikasi game, dan lainnya. High level language, mudah dipahami manusia, seperti C++, Python, atau PHP. Java, yang mendukung berbagai perangkat, PHP yang digunakan untuk pengembangan website, Visual Basic dikembangkan Microsoft untuk aplikasi Windows, dan Python, bahasa level tertinggi, mudah dipelajari untuk berbagai fungsi, Instagram ataupun Google. Bahasa C, bahasa pemrograman tertua, dasar banyak bahasa modern. Bahasa mesin atau bahasa binar, instruksi sederhana. Semoga dapat dipahami, mohon maaf jika banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.